Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Aman yang semoga dicatat ini sebagai ibadah, amin ya rabbal alamin. Kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik kali ini. Allah masih perkenankan kita untuk bisa melangkahkan kaki menuju rumahnya. Allah masih berikan kepada kita semuanya keberkahan yang kalau kita hitung itu tidak akan pernah bisa kita lakukan. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita semuanya dengan sesuatu yang mustahil, namun Allah memerintahkan kepada kita dengan sebuah perintah yang itu bisa kita kerjakan. Sebab hadirin, kalau kita diminta untuk menghitung nikmat Allah, itu tidak akan pernah bisa kita lakukan. Kita tidak usah berbicara panjang, tapi kalau kita bicara saja hadirin, sejak tadi bangun tidur sampai sekarang itu berapa nikmat yang sudah Allah kasih kepada kita. Belum nanti kalau kita bicara nikmat yang kemarin, hari Kamis, nikmat hari Rabu, Selasa, Senin dan seterusnya. Betapa banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya, yang monggo selalu kita gunakan nikmat tersebut untuk bisa menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hadirin, kalau ada nikmat yang itu malah membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu malah disebut sebagai nikmah, itu musibah hadirin. Seharusnya nikmat itu malah membuat kita lebih dekat kepada Allah, bukan malah membuat kita jauh, bukan malah membuat kita semakin berani, bukan membuat kita semakin membangkang atas perintah Allah, tetapi nikmat itulah yang membuat kita semakin dekat. Kita bersyukur dengan lisan kita, kita bersyukur dengan hati kita, kita bersyukur dengan amal perbuatan yang bisa kita lakukan. Salawat beriringan dengan salam marilah selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya tanpa terkecuali, yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, dan semoga kita nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kesempatan yang baik ini di pagi hari, di hari Jumat, mohon izin kami untuk menyampaikan satu tema yang itu semoga bisa kita amalkan, yang tidak terlalu berat, yang ini saya rasa menjadi sebuah amalan harian yang bisa kita kerjakan. Jadi temanya itu sebetulnya hadirin yang saya sampaikan adalah berkaitan tentang agar didoakan oleh malaikat. Temanya nanti akan kita sampaikan, mohon izin, adalah terkait dengan agar didoakan oleh malaikat. Kalau yang tema mengapa ibadah terasa berat itu saya lupa apakah 2 atau 3 bulan yang lalu pernah juga disampaikan di Masjid Al-Aman ini. Jadi insyaallah hari ini tema kita adalah agar didoakan oleh malaikat. Hadirin rahimakumullah, doa itu tentunya memiliki sebuah kedudukan yang sangat tinggi sekali. Sebab doa ini adalah sebuah ibadah. Bahkan Nabi sendiri mengatakan inti dari ibadah itu apa jamaah? Doa. Karena dengan doa ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah itu jumlahnya banyak. Zikir itu juga ibadah, kemudian juga sholat itu ibadah, bersedekah pun juga itu ibadah, iktikaf ibadah, macam-macam. Namun Nabi mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti sari daripada ibadah itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, dengan doa inilah kemudian kita ini berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala hajat kita semuanya. Kebutuhan kita, keperluan apa yang kita miliki, mari selalu kita sampaikan kepada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala maha untuk
menyelesaikan segala apapun yang menjadi hajat kita semuanya, kebutuhan kita semuanya. Apapun yang kita inginkan dan itu kita yakin baik, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin ud'uni astajib lakum. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan dalam Al-Qur'an astajib lakum, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita adalah berdoa. Kapan Allah akan kabulkan doa tersebut? Bagaimana caranya? Itu Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu. Namun kita wajib untuk berdoa kepada Allah karena itu adalah sebuah ibadah. Hadirin, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah dan seluruh hadirin, kalau manusia mungkin diketuk pintunya sehari, 2 hari, 3 hari untuk minta, nah itu mungkin masih normal. Tapi kalau setiap hari ada orang yang meminta, mungkin orang tersebut juga bosan. Namun Allah Subhanahu wa taala setiap hari kita ketuk pintunya untuk memohon, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terus Allah penuhi. Bahkan kalau seandainya kita tidak meminta dan berharap kepada Allah, Allah murka dengan kita. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kalau hambanya itu tidak berdoa kepada Allah, Allah murka, karena itu adalah ibadah. Orang yang tidak beribadah, Allah Subhanahu wa taala yaghdab alaihi, Allah murka kepada orang tersebut. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa amalan-amalan yang itu menjadi sebab kita didoakan oleh para malaikat. Kita saja kalau berdoa Allah kabulkan, apalagi ini yang mengaminkan adalah malaikat. Yang pertama apa hadirin rahimakumullah? Yang pertama, agar kita itu didoakan oleh malaikat, amalan yang ringan itu adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Jadi di antara amalan yang itu dapat mengundang doa malaikat adalah ketika seseorang itu tidur dalam keadaan thaharah, dalam keadaan suci. Artinya hadirin rahimakumullah, ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Siapa di antara kita yang hari ini ataupun dalam sehari tidak tidur jamaah? Itu menjadi kebutuhan asasiyah kita. Itu menjadi kebutuhan primer kita, bahwa yang namanya manusia itu pasti butuh istirahat. Butuh istirahat. Jadi ketika seseorang ingin tidur, ingat hadis Nabi SAW yang beliau bersabda, man bata tahiran bata fi syi'arihi malak. Barang siapa yang tidur dalam keadaan tahir, dalam keadaan bersuci, maka akan ada malaikat yang membersamai orang tersebut. Falam yastaiqiz illa qalal malak. Ketika orang tersebut bangun, maka malaikat akan berdoa, Allahumma gfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah hambamu ini, karena sesungguhnya hambamu itu tidur dalam keadaan bersuci. Wudu jemaah. Karena Nabi SAW bersabda, siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka akan didoakan oleh malaikat. Allahumma gfir li 'abdika fulan. Subhanallah jemaah. Malaikat akan mendoakan untuk kita ampunan. Malaikat akan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni dosanya. Jadi Bapak Ibu tidur, Bapak Ibu didoakan oleh malaikat. Yang mana orang yang tidur itu tidak bisa berdoa, tapi masih ada kesempatan bagi kita semuanya untuk mendapatkan dan didoakan oleh malaikat. Maka jamaah rahimakumullah, amalan yang satu ini kita ingat bahwa dalam Islam itu tidur bukan hanya sebatas sebuah rutinitas. Jadi kalau orang menganggap sebagai rutinitas, ya itu mungkin tidak berpahala. Ya, tahu-tahu udah blek gitu aja tidur. Tapi bagi orang yang ingin dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, setiap potongan kehidupan ini, episode kehidupannya itu ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mau makan diniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah, memakan dengan tangan kanan, memakan dari pinggir, memakan yang halal. Kalau diniatkan makan tersebut agar bersemangat dalam beribadah, maka itu menjadi sebuah pahala. Bahkan ketika seseorang ini tidur, hadirin rahimakumullah, bedanya kalau orang itu, disinilah letak pentingnya innamal a'malu binniyat, niat. Orang tertidur tujuannya agar apa? Agar setelah bangun semangat untuk beribadah, biar nanti subuhannya bisa tepat waktu misalnya. Nah, orang yang seperti ini berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu hanya tidur, yang penting istirahat aja. Tapi kalau yang kedua ini, tidurnya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur misalnya, yang pertama dia berwudu terlebih dahulu.
Kemudian yang kedua, bukan hanya berwudu, tidurnya mengarah samping ke arah kanan. Kemudian sebelum tidur kasurnya dibersihkan terlebih dahulu. Hal-hal yang ringan seperti ini ternyata hadirin mengundang pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya bab tidur saja ternyata kita memiliki peluang besar untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau setiap hari kita melakukan itu, subhanallah, betapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Kita didoakan oleh malaikat, Allahumma gfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah untuk hambamu ini, karena sesungguhnya hambamu ini sudah tidur dalam keadaan suci. Siapa di antara kita yang tidak membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Demi Allah jamaah rahimakumullah, setiap hari kita itu pasti bersalah. Hanya saja mungkin kita tidak sadari, hanya saja mungkin kita tidak tahu ternyata itu adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW bersabda, kullu bani adam khata', setiap bani Adam, dan kita adalah bani Adam, setiap manusia itu khata', berdosa. Tidak ada yang namanya manusia lepas dari kesalahan kecuali para nabi yang mereka adalah maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa. Nah, kita ini bukan nabi, bukan pula rasul. Artinya kita ini sangat berkemungkinan sekali untuk melakukan sebuah perbuatan yang mengarah kepada dosa. Maka kita didoakan oleh malaikat karena kita butuh yang namanya maghfirah. Setiap hari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepada Allah sebelum tertidur. Kita ingin tutup lembaran hari itu dengan lembaran yang baik. Kita ingin putihkan segala dosa-dosa kita semuanya jemaah. Maka disinilah jamaah, orang yang ingin tidur pun juga perlu untuk menyadari bahwa ini ada amalan penting yang bisa kita lakukan dan itu akan mengundang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga jamaah rahimahullah, selain kita membersihkan secara fisik, membersihkan jasmani dengan berwudu, maka orang yang tertidur itu atau orang yang tidur perlu juga untuk membersihkan hatinya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW, seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Orang tersebut kemudian membuat para sahabat yang lain tuh penasaran, ini apa amalannya kok bisa dijamin oleh Nabi mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hadirin rahimahullah, amalan yang dikerjakan oleh ahli surga tersebut itu amalan-amalan yang sifatnya mungkin biasa. Tapi ada satu amalan yang itu berat. Apa itu? Ketika ditanya, wahai fulan, kenapa engkau itu dikatakan oleh Nabi sebagai ahli surga? Apa amalan spesial yang membuatmu mendapatkan keutamaan tersebut? Orang itu kemudian mengatakan, wahai fulan, saudaraku, wahai sesungguhnya aku ini ketika hendak tidur, aku selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan orang yang hari ini berbuat salah kepadaku. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa-dosa orang yang menzalimi diriku. Masya Allah jemaah. Jadi tidur dalam keadaan hatinya itu bersih. Tidak berkeinginan, besok saya mau balas dendam sama yang itu. Hari ini saya kecewa. Besok saya akan balas sama si itu, tetangga yang ini nih. Udah tak titeni, udah dikasih tanda. Tapi orang tersebut hadirin yang disebut sebagai ahlul jannah, orangnya hatinya bersih, tidak mau dendam kepada siapapun. Ada orang yang berbuat salah kepadanya, udah diampuni, dihapus, dimaafkan. Apa manfaatnya kita ini memendam kesalahan orang lain? Apa manfaatnya kita ini balas dendam? Itu hanya sebatas emosi aja yang ingin kita luapkan ya, Mas. Tapi orang yang beriman itu adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan sebelum mereka itu minta maaf, kita sudah maafkan. Sebelum mereka meminta maaf, kita sudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, ini amalan yang pertama jemaah. Yaitu adalah mari kita usahakan sebelum kita tidur kita berwudu terlebih dahulu. Wudu itu kira-kira butuh berapa menit hadirin? Kira-kira butuh berapa menit? 10 menit ada? Enggak ada. 5 menit. Mungkin bisa lebih singkat lagi dari itu. Tidak lebih dari 10 menit, tapi pahalanya luar biasa aja Pak.
Yang kita tidur mungkin bisa berjam-jam hanya dengan mengamalkan amalan yang tidak lebih dari 1 menit, itu menjadi penentu kita nanti dosa-dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur didoakan malaikat, subhanallah. Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Itu amalan yang pertama. Insyaallah semoga kita semuanya dimudahkan untuk bisa mengamalkan amalan yang satu ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua jamaah rahimakumullah, ini amalan yang ringan dan itu bisa kita lakukan setiap hari. Apa itu? Yaitu tetap duduk di tempat sholat setelah melakukan sholat. Nah, seperti yang hadirin lakukan ini, seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya dan seluruh kaum muslimin yang hari ini mereka setelah sholat subuh masih menetap di tempat sholatnya atau di masjid yang mereka sholat di dalamnya. Mereka tidak pulang terlebih dahulu ke rumahnya. Mereka tidak pergi terlebih dahulu, tapi mereka menetap sebentar, berapapun durasinya. Tapi selama kita masih berada di tempat sholat kita, dan tidak harus sama di tempat sholat, maksudnya tadi saya sholat di sini, kalau pindah saya nggak dapetin, enggak. Yang penting kita masih berada di masjid tempat kita sholat. Tadi saya sholatnya di shaf pertama misalnya, terus saya pindah mundur ke belakang, Bapak Ibu tetap dapat keutamaan tersebut. Oh tadi misalnya sholatnya saya di shaf keempat, kemudian saya maju ke depan, itu juga mendapatkan keutamaan tersebut, yaitu orang yang tetap berada di tempat sholatnya, maksudnya masjid atau mushola, langgar, surau dan lain sebagainya, dan orang tersebut belum pulang ke rumahnya. Nabi SAW bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdits Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Malaikat akan mendoakan siapa jamaah? Orang yang masih berada di tempat sholatnya, selama dia masih berada di tempat itu, malam yuhdits. Tapi syaratnya satu jamaah, selain tadi masih berada di masjid, syarat yang kedua adalah orang tersebut masih dalam keadaan suci. Malam yuhdits, selama orang itu masih berada dalam keadaan bersuci. Doanya apa? Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Malaikat mendoakan kita semuanya, ya Allah ampunilah dosa orang ini dan berikanlah rahmat kepadanya. Masya Allah jemaah. Bapak Ibu kalau di masjid, misalnya di Masjid Al-Aman aja, setelah sholat menyempatkan waktu 1 menit, nah selama 1 menit doakan oleh siapa? Malaikat. Bapak Ibu kalau sholat di Masjid Al-Aman misalnya, kemudian setelah itu sejenak sambil berzikir, misalnya butuh 3 menit, 4 menit, maka jemaah durasi itu adalah durasi selain Bapak Ibu berdoa, berzikir, baca Quran, atau bahkan ngobrol dengan temannya, Bapak Ibu didoakan oleh malaikat selama masih berada di masjid tersebut dan selama masih malam yuhdits. Bayangkan kalau Bapak Ibu di masjid selama 30 menit misalnya. Bayangkan kalau seandainya Bapak Ibu di masjid 1 jam. Bahkan mungkin tinggalnya di mana jemaah? Tinggalnya di masjid, iktikaf di masjid misalnya. Berarti selama itu pula malaikat akan mendoakan orang tersebut, ya Allah ampunilah orang tersebut dan berikanlah rahmat kepada orang tersebut jemaah. La ilaha illallah jemaah rahimakumullah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sangat sayang dengan umat ini. Amalannya ringan tapi ternyata berpahala luar biasa sekali. Maka tadi kami katakan ini bisa kita lakukan minimal sehari berapa jemaah? 5 kali. Dan kalau kita tahu hadis yang seperti ini, maka kita ingin mendapatkan pahala yang banyak, karena kita ingat yang mendoakan kita adalah malaikat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid saja itu mendapatkan pahala jemaah. Datang ke masjid langkahnya itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 langkahnya akan Allah ampuni dosa-dosa kita, langkah yang lain akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika kita masuk ke dalam masjid, kita berdoa di dalam masjid, kita berzikir, sholat, beribadah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu kemudian kita menetap di masjid. Dan memang jamaah, tempat yang paling nyaman bagi orang yang beriman itu di mana jamaah? Masjid. Maka jadikanlah tempat ini tempat yang paling aman. Masjidnya sudah namanya Al-Aman.
Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita mengetahui hadis-hadis tadi, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keistimewaan tersebut, 1 menit, 2 menit, 3 menit, berapapun itu, insya Allah itu akan mengundang pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu setelah sholat kita masih berada di tempat duduk kita dan belum pulang ke rumah. Tapi yang membuat kita belum pulang ke rumah adalah karena kita ingin menetap di masjid tersebut. Kemudian yang ketiga, hadirin rahimakumullah, yang pertama tadi adalah bersuci sebelum kita tidur. Yang kedua, agar didoakan malaikat adalah dengan kita menetap di masjid setelah kita menyelesaikan sholat. Dan amalan yang ketiga agar kita didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Jadi maksudnya adalah hadirin datang ke masjid tujuannya untuk menantikan sholat, menunggu waktu sholat, itu berpahala jemaah. Jadi setiap waktu kita itu mari kita gunakan dan mari kita optimalkan agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahadukum ma qa'ada yantadhiru shalah fi salatin ma lam yuhdits tad'u lahul malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Malaikat akan senantiasa mendoakan seseorang selama seseorang itu menantikan sholat, menunggu waktu sholat. Selama menunggu waktu sholat, malaikat akan berdoa, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah orang tersebut. Ini bisa kita lakukan jamaah rahimahullah di waktu-waktu yang mungkin singkat. Yang bisa kita lakukan biasanya sholat apa jamaah? Dari maghrib misalnya ke isya. Nah, misalnya di suatu masjid atau di musola atau dimanapun itu, ada kan biasanya kajian antara maghrib sampai isya. Bapak ibu duduk di masjid tersebut, bahkan di halaman ini kan ada juga. Nah, selama bapak ibu duduk di masjid, didoakan malaikat. Pertama, karena bapak ibu duduk di masjid tersebut untuk menantikan sholat berikutnya, yaitu sholat isya, dan bapak ibu tetap di masjid tersebut setelah sholat. Sholat yang lain misalnya yang agak jaraknya itu tidak terlalu panjang, misalnya antara sholat asar dan maghrib. Nah, tapi kalau antara subuh dengan zuhur, nah ini jaraknya panjang ya, nah, kita ya kalau iktikaf mungkin bisa aja mah, artinya kalau pas Ramadan ataupun lagi iktikaf dan sebagainya itu mungkin. Tapi kalau mungkin karena ada tugas-tugas ataupun kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, maka kita bisa memilih waktu-waktu yang itu singkat. Maghrib dan isya insya Allah ini ringan jamaah. Nah, jaraknya mungkin sekitar ya 40 menit sampai 50 menit. Nah itu di jam-jam tersebut atau di menit-menit penantian tersebut, malaikat akan mendoakan hadirin rahimakumullah, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, yaitu adalah orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Inilah pentingnya sholat jamaah rahimakumullah bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunggunya saja berpahala, apalagi melakukannya dan mengerjakannya jamaah. Orang menunggu dan dia selesai sholat saja berpahala, apalagi orang tersebut berdiri kemudian mengucapkan takbir sampai menyelesaikan salam, subhanallah. Maka jamaah rahimakumullah, jadikanlah salat ini sebagai qurratu ain, jadikanlah salat ini sebagai penyejuk pandangan kita semuanya. Nabi itu kalau sedang mendapatkan masalah, maka beliau langsung salat, karena salat itu adalah yang membuat kita semuanya tenang. Kalau sebagian orang mungkin ketika dia mendapatkan masalah, apa yang dilakukan jemaah? Apa kira-kira? Update status. Kemudian ngapain lagi jemaah? Ngeluh sama temannya, sambat dan sebagainya. Tapi bagi orang yang beriman, kita mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kita hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menyerahkan segala urusan kita kepada Yang Maha Kuasa, yang Allah tidak akan pernah kekurangan cara agar mendapatkan dan memberikan rahmat kepada kita semuanya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yang pertama tadi agar kita mendapatkan doa malaikat, usahakan agar tidur dalam keadaan bersuci. Kemudian yang kedua, tetap duduk di tempat sholat setelah melakukan sholat. Kemudian yang ketiga, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat.
Dan yang keempat, jamaah rahimakumullah, agar kita mendapatkan doa malaikat adalah dengan kita mendoakan orang lain tapi tanpa sepengetahuannya. Jadi kalau hadirin mendoakan saudaranya tapi gak usah kasih tahu, biarkan kita dan Allah yang tahu saja. Jadi misalnya kita mendoakan, ya Allah semoga tetanggaku yang bernama Fulan itu mendapatkan rizki, semoga mendapatkan kesehatan, semoga mendapatkan keberkahan, semoga mendapatkan segala hajat yang dibutuhkan. Bapak ibu berdoa seperti itu tapi gak usah laporan, Pak tadi malam saya mendoakan, gak usah seperti itu. Kita rahasiakan. Kalau bapak ibu melakukan itu dan tidak diketahui oleh orang yang kita doakan, maka malaikat akan mengatakan amin dan engkau juga mendapatkan seperti itu jamaah. Inilah orang yang beriman jamaah, punya hati yang bersih, tidak membenci saudaranya, tidak memusuhi saudaranya. Di antara tandanya adalah mudah untuk mendoakan sesamanya, walaupun tidak dikenal, walaupun tidak pernah bertemu, tapi kita semuanya berdoa, ya Allah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Itu kan diantara tanda kita ingin mendoakan seluruh kaum muslimin, al-ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah wafat, bahkan nanti yang sekarang belum lahir tapi nanti akan lahir. Kita doakan, itu kan doanya umum, karena kita ingin berusaha membersihkan hati kita. Jangan sampai tumbuh dalam hati kita itu sifat hasad, jangan sampai ada permusuhan. Sama-sama kiblatnya ke arah Baitullah, tapi kenapa kita saling bermusuhan? Sampai sama-sama kita ini kalau sholat mengucapkan Allahu Akbar, tapi kenapa hati kita tidak bersatu jamaah? Maka dengan mendoakan saudara kita itu adalah cara yang efektif agar kita ingin membersihkan hati kita dari yang namanya hasad. Dan itu tanda orang yang hatinya bersih Bapak Ibu jamaah. Di antaranya adalah kita berani dan mampu untuk mendoakan saudara kita. Tapi kalau orang yang hatinya naudzubillah min dzalik itu hasad, iri kepada saudaranya, itu sulit. Tapi bagi orang yang hatinya qalbun salim, maka itu akan mudah untuk mendoakan saudaranya. Ini namanya doa tanpa sepengetahuan saudaranya, maka akan didoakan oleh malaikat. Dan yang terakhir hadirin rahimakumullah, yaitu amalan yang kelima agar didoakan oleh malaikat adalah orang yang berinfak di pagi hari. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqul ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma ati mumsikan talafan." Setiap pagi itu ada malaikat yang mendoakan. Ada malaikat yang mendoakan, ya Allah berikanlah keberkahan bagi orang yang berinfak di hari itu. Entah itu pagi, siang, sore, malam dan sebagainya. Tapi setiap pagi malaikat ada yang mendoakan, semoga Allah berikan keberkahan bagi orang yang mendermakan hartanya, mensedekahkan hartanya. Dan malaikat yang lain berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah kehancuran, berikanlah ketidakberkahan bagi orang yang mumsik, yang tidak mau mendermakan hartanya. Maka jamaah rahimakumullah, sebetulnya kalau kita itu memberikan kepada saudara kita, itu kita ingin memberi untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Sebetulnya kalau kita berbuat baik, ya kebaikan itu nanti akan kembali lagi kepada kita. Anfiq unfiq alaika, berikanlah kepada orang lain, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan berikan kepadamu. Maka kalau kita menolong orang lain, maka Allah pasti akan menolong kita semuanya. Nah, 5 amalan ini hadirin rahimakumullah, mari dalam sehari bisa kita lakukan semuanya, insya Allah. Bagaimana agar kita bisa mudah dalam beribadah? Jangan pernah lupakan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar selalu mengingatmu, selalu bersyukur atas nikmatmu, dan selalu beribadah dengan baik. Jadi yang membuat kita bisa berwudu ketika ingin tidur, yang membuat kita bisa tetap di masjid setelah kita sholat, yang membuat kita menantikan waktu-waktu sholat, dan itu adalah waktu-waktu terbaik, yang membuat kita bisa mendoakan saudara kita sehingga hati kita bersih dan suci, yang bisa membuat kita didoakan oleh malaikat karena kita mensedekahkan sebagian dari harta yang Allah berikan kepada kita. Maka yakin jamaah, dengan doa tersebut kita akan dimudahkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, bagaimana seseorang itu masuk ke dalam surga?" Kata Rasulullah SAW, "Wahai Mu'adz, engkau ini bertanya tentang amalan yang sangat besar, amalan yang sangat berat, tetapi itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan." Maka kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan langkah kita, gerak kita, lisan kita, semuanya agar digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri, mari kita mendoakan salah satu jamaah yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan untuk bisa mengijabahi doa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan kita menundukkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih qulubana, Allahumma aslih qulubana. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan wa zaman. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan wa zaman. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma shfi mardana wa shfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa shfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa shfi mardal muslimin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada Bapak Yakub, Bapak Farhan, dengan kesembuhan yang tidak menyisakan sakit. Allahumma shfihi shifaan ajilan la yughadiru saqama. Allahumma shfihi shifaan ajilan la yughadiru saqama. Allahumma shfihi shifaan ajilan la yughadiru saqama ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.